Tak berdaya di Piala Asia U20, pelatih timnas Indonesia Coach Indra Syafri berikan pernyataan yang mengejutkan. Wow. Jadi kita tahu timnas Indonesia tak berdaya, ya kan? Kenapa aku bisa bilang tak berdaya? Kita asli jadi bulan-bulanan tim-tim lain, negara-negara lain di babak grup. Praktis hanya Yaman lah tim yang bisa kita curi poinnya. Sedangkan ketika menghadapi Uzbekistan dan Iran, kita menjadi pesakitan yang mana selalu dibantai, yang tak berdaya, tak bisa mengembangkan permainan, bahkan mencetak gol pun kita tidak bisa. Nah, sontak ini banyak mengundang reaksi dari masyarakat, ya banyak semacam kritikan, komentar daripada netizen yang sangat kecewa dengan penampilan timnas Under 20 di bawah asuhan oleh Coach Indra Syafri. Kita tahu ya kan, di musim sebelumnya Indonesia sempat memberikan bisa kita bilang ya, ancaman kepada negara-negara kuat Asia lainnya. Tetapi kok ini melempem kan gitu ya kan. Apalagi semenjak Coach STY udah nggak lagi melatih timnas, tiba-tiba kita semacam agak lebih kritis kepada PSSI dan juga pelatih sesudahnya. Dan ini langsung kita lihat ketika menghadapi negara-negara Asia lainnya yang notabene Raja Asia. Dulu ketika menghadapi Raja-Raja Asia layaknya Uzbek, Iran ya kan, kita punya mental untuk bertanding. Kita nggak pernah takut dan kita selalu fight gitu. Tetapi di beberapa bulan terakhir ini kita lihat khususnya tim Under 20 ini ya, yang mana kelompok umur itu kita sangat kesulitan dalam bersaing gitu ya kan, sehingga sering sekali keteteran. Nah, di sini aku bukan bahas itunya, tapi membahas tentang ada statement dari Coach Indra Syafri guys. Jadi Coach Indra Syafri ini kan gagal bawa timnas U20 lolos ke Piala Dunia. Jadi beliau ini salut sih aku ya. Yang pertama, dia mau meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan kepada PSSI khususnya, karena tidak memenuhi target yaitu lolos ke Piala Dunia. Akhirnya kita dapatkan berita bahwasanya Coach Indra Syafri meminta maaf. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu guys. Di sini aku ngambil beritanya dari tv1news.com ya, yang dilansir hari Kamis tanggal 20 Februari ya kan, baru aja jam 5 pagi tadi. Ini aku buat video jam 5.54. Oke. Jadi tapi di sini ada hal yang unik ya daripada statement Coach Indra Syafri. Dia bilang gini, ada 3 target yang saya terima katanya dalam setahun. Jadi Coach Indra Syafri ini ternyata menukangi timnas Indonesia ini dalam setahun terakhir kata dia, dari Desember 2023. Nah, jadi dia bilang ada 3 target yang dibebankan kepadanya, yaitu pertama juara Piala AFF, lolos Piala Asia dan lolos Piala Dunia. Dan aku cuma nggak lolos Piala Dunia. Juara Piala AFF aku lolos, kan, baru juga lolos juara Piala AFF aku juara, Piala Asia aku lolosnya kan gitu. Cuma lolos Piala Dunianya enggak kan gitu kan. Jadi banyaklah reaksi daripada netizen ya kan dengan statement Coach Indra Syafri yang mengatakan dari 3 target kan cuma 1 nih yang nggak terpenuhi, yaitu lolos Piala Dunia. Nah, jadi di situ langsung mengundang reaksi netizen. Ada yang bilang ya secara latar belakang bagus, punya terus terang, tapi hasilnya itu bikin shock katanya. Baru juga ada yang bilang ya nggak apa-apa dah, itu memang cuma kelas AFF gitu kan. Baru juga ada yang bilang ini sih yang paling nyelekit kata dia ini, secara pamer hasil AFF lah gitu kan, dan lolos Piala Asia. Tapi Piala Asia pun cuma dapat 1 poin, TC keliling dunia, tapi taktik dan permainan masih kelas AFF katanya gitu. Jadi ya tau lah warga Indonesia kan, banyak kali memang ini nyelekit nih. Tapi dia juga gitu ya kan, memang Coach Indra Syafri juara Piala AFF dan lolos Piala Asia, tapi di Piala Asia kita jadi badut guys ya kan, lolos Piala Dunia pun enggak. Nah, ini juga sih kadang dilema kita ya kan. Ya memang Coach Indra Syafri ini memang bagus untuk di Piala AFF, nggak ada lain cerita guys. Nah, kalau dari level Asia memang kita butuh pelatih yang lebih berkelas. Ya layaknya Coach Sintayong guys, yang betul-betul punya mental, nggak takut lawan siapapun gitu, dan jelas pola permainannya. Nah, sedangkan ketika Coach Indra Syafri itu tidak. Nah, memang mesti kita akui kalau dari segi trofi Coach Indra Syafri lebih unggul daripada Coach Sintayong. Coach Sintayong kan
AFF nggak pernah dia guys. Tapi kalau di Piala Asia itu selalu berbicara. Dalam artian pasti akan memberikan perlawanan yang sengit kepada negara-negara lain. Nah ini nih. Makanya cocoknya orang ini kombinasikan. Coach Indra Safri Piala AFF, Coach Sintayong Piala Asia kan gitu. Nah mungkin kalau Piala Dunia mungkin lah Patrick Kluivert. Tapi nggak mungkin itu kayaknya ya kan. Nah di sini juga Coach Indra Safri mengatakan ya tetap bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia dan terkhusus kepada PSSI katanya ya, yang telah mendukung mereka, yang support mereka, karena tanpa bantuan PSSI ya pasti ini bakal kesulitan katanya kan, karena PSSI juga yang mensupport bakalan TC dan sebagainya. Nah ini juga patut dievaluasi PSSI-nya ya, karena kayaknya tidak terlalu efektif yang namanya TC-TC yang terlalu lama. Kenapa? Karena terbukti pemain-pemain kita juga sangat kesulitan untuk bisa kita bilang bersaing. Tapi aku juga bingung ya, kalau nggak TC juga kayak mana mau mereka kompak mainnya kan, main di klub masing-masing. Terus bingung juga, nggak TC aja kayak TC lama-lama aja kayak gini hasilnya, apa nggak TC kan gitu juga logikanya kan. Jadi apa solusinya? Ya benar, jadi kita memang fokus kepada pembibitan pemain-pemain muda yang jelas. Atau kalau memang mau secara langsung dan keren hasilnya, yaitu panggil pemain-pemain diaspora. Nggak ada cerita, itu paling cara cepat. Apalagi pemain diaspora kita tuh berlimpah ruah gitu ya kan. Nah maka itu ini aku juga bingung kenapa Coach Indra Safri nggak bau manggil-manggil pemain-pemain diaspora kita, padahal berlimpah gitu ya kan. Tetap aja masih fokus pada pemain-pemain lokal kita. Oke boleh pemain lokal kita, enggak, tapi janganlah semuanya juga dominasi kalian pemain lokal. Kok bisa di mix gitu, dicampur setengah lokal setengah diaspora, kalau memang jiwa lokalnya itu kuat kan gitu. Kalau bisa pun malah penuh dengan pemain diaspora juga nggak masalah. Contoh tuh tengok klub-klub Thailand, Buriram, klub Malaysia JDT itu, kalau dua tim itu mereka itu lolos ke 16 besar Liga Champion Asia loh. Ada nggak pemain lokalnya? Ada, tapi cuma 1 atau 2. Yang starter cuma 1 guys. Kan? Siapa namanya kalau dari JDT itu namanya siapa namanya? Arif Aiman. Itu aja, cuma sisanya enggak. Sisanya pemain-pemain asing semua. Nah, kita mungkin bisa menerapkan semua pemain diaspora bisa main. Ya, misalkan 1-2 aja pemain diaspora kita layaknya timnas senior. Pasti aku yakin bisa lebih berbicara. Seperti itu, guys. Tapi tetap pemain lokal kita masih main. Mungkin bisa jadi pemain pengganti kan gitu. Atau mungkin ada yang cedera bisa digantikan. Tapi tetap kita masih kalah kualitas. Ya, baik itu dari pelatihnya maupun dari pemainnya. Mungkin kalau pelatihnya Coach Sintayong, pemainnya mungkin bisa jadi improve kualitasnya. Ya terbukti di musim sebelumnya nggak ada pemain diaspora loh. Ini ada Welber sama ini lagi Jens Raven kan. Welber diaspora nggak, atau orang Indonesia nya dia sebenarnya kan. Nah di sebelumnya STI nggak pakai loh pemain-pemain diaspora, pure pemain lokal, tapi bisa bersaing. Nah itu berarti mental harus ditetapkan terlebih dahulu kepada pemain-pemain timnas Indonesia guys. Di sini juga Coach Indra Safri meminta maaf kepada PSSI karena gagal membawa lolos tim ini ke Piala Dunia. Dan juga Coach Indra Safri menanggapi adanya isu pemecatan. Jadi isu pemecatan juga udah sampai nih ke telinga beliau, ya kan? Dan dia di sini legowo, ya Coach Indra Safri siap untuk dievaluasi dan menyerahkan seluruh keputusannya itu hanya kepada PSSI. Jadi kayaknya Coach Indra Safri juga udah dengar, kayaknya bakal dievaluasi. Nah, untuk masalah evaluasi ya dia serahkan lah, gimana pun nanti ya tetap dia percayakan sepenuhnya kepada PSSI, dia serahkan kepada PSSI karena PSSI lah nanti yang akan menentukan masa depannya. Apakah masih tetap menunggangi klub ini, tim ini, atau bakal dipindah posisi ke tempat yang lain seperti itu. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian guys tentang pengakuan yang daripada Coach Indra Safri yang mengatakan ya dari 3 target kan cuma 1 yang nggak terpenuhi, yaitu lolos Piala Dunia. Dan juga beliau menanggapi tentang isu pemecatan ini guys, dan dia siap apapun keputusan dari PSSI. Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.